Temu lagi ini ya. Ya, Sehat anak kecil ya. alhamdulillah Pak Dalang sehat. Alhamdulillah kalau sehat. Lah ini kita ketemu lagi dan kamu datang ke sini lagi. Berarti ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan. Apa itu? Iya Pak Dalang, saya pengen Hmm, jadi orang yang hobi membaca Al-Quran. Pengen jadi orang yang hobi baca. Al-Quran. Ya bagus. Nice. Nice try. Bagus. Memang untuk anak kecil seumuran kamu atau mungkin lebih kecil daripada kamu, yang terbaik memanglah harus pertama belajar membaca Al-Quran. Kemudian setelah mengerti membaca Al-Quran bagaimana caranya, secara huruf, bagaimana cara tepat dalam mengucapkan huruf. Setelah bisa terkait semua hal itu, maka selanjutnya harus menjadi orang yang hobi membaca Al-Quran. Al-Quran. Membaca Al-Quran itu tidak harus banyak, nggak harus dalam setiap hari kamu baca satu baris, dalam tiap lembarnya baca satu baris. Itu sudah bagus sekali. Itu sudah hebat sekali. Yang penting istiqomah, artinya tidak pernah berhenti dalam tiap harinya. Bagus itu. Kamu itu kenapa kok tiba-tiba pengen jadi orang yang hobi membaca Al-Quran? Ya pengen aja Pak Dalang. Pengen aja. Berarti untuk sementara ini masih belum tahu ya alasan kenapa kamu ingin hobi membaca Al-Quran. Belum ya? Tapi setidaknya kalau kamu baca Al-Quran itu merasa tenang gak sih? Ya ada gugup-gugupnya. Ada gugup. Kok bisa lo baca Al-Quran gugup? Aduh, heran loh sama anak kecil. Iya, 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 iya. Lanjut. Memangnya kalau ngaji Al-Quran itu punya keistimewaan apa Pak Dalang? Keistimewaan orang ngaji Al-Quran itu, nak, keistimewaannya banyak sekali. Tidak bisa dihitung menggunakan jari jemari kita. Saking banyaknya itu loh. Salah satunya loh ya. Orang yang baca Al-Quran, yang paling nampak Al-Quran itu termasuk hal yang baik tidak ketika dibaca? Tidak dibaca pun baik tidak? Baik. Baik. Seumpama dibaca juga Baik. baik. Karena Al-Quran merupakan sesuatu yang baik, maka ketika dibaca pun akan mendapatkan balasan yang baik atau akan mendapatkan pahala. Kalau kamu tahu nggak Nabi kita siapa namanya? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan salah satu bentuk keistimewaan orang yang membaca Al-Quran yaitu adalah, pertama, kalau seseorang melaksanakan sholat dengan cara berdiri, dan di dalam sholat itu orang tersebut membaca ayat Al-Quran misalkan, maka satu hurufnya akan diberi pahala sebanyak 100 pahala. Misalkan kamu membaca Qul huwallahu ahad, Qul, Qaf, Lam. Berapa huruf? 2 huruf. 2 huruf kali
Satu huruf kan 100. Kalau 2 huruf berarti 200. 200. Itu merupakan salah satu keistimewaan orang yang baca Al-Quran. Al-Quran. Kalau semisal orang yang melaksanakan sholat tidak dengan cara berdiri, melainkan dengan cara duduk misalkan, maka nanti apakah mendapatkan pahala atau tidak? Mendapatkan. Mendapatkan. Cuman pahalanya dikurangi 50 menjadi 50. 50 dari yang 100 tadi dikurangi 50 menjadi 50. Terus kalau tidak sholat tetapi tetap membaca Al-Quran, dapat pahala tidak? Mendapat. Mendapat pahala. Hanya saja pahala yang didapatkan jumlahnya adalah 10 pahala untuk satu hurufnya. Jadi satu huruf sama dengan 10 huruf. Loh, 10 pahala. mantap, pintar berarti. 10 pahala ataupun 10 kebaikan. Terus tadi kan orang yang membaca. Sekarang ada orang yang tidak membaca, tapi mendengarkan orang yang membaca Al-Quran. Dapat pahala enggak? Dapat. Dapat pahala. Itu jangankan sampai membaca loh ya. Mendengarkan orang yang membaca Al-Quran pun sudah mendapatkan pahala. Hanya saja pahala yang didapatkan oleh orang yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, paham? Jumlahnya tidak sama seperti orang yang membaca Al-Quran, jumlah pahalanya. Tadi kan kalau sholatnya berdiri baca Al-Quran, satu hurufnya sama seperti dengan 100 huruf. 100 pahala. Kalau sholatnya dengan cara duduk, berapa pahala? 10 pahala. Loh, 50 pahala. Kalau tidak sholat tetapi baca Al-Quran, maka satu hurufnya mendapatkan berapa? 50. Loh, 10. Gimana sih? Kalau semisal yang mendengarkan saja, mendengar tidak baca, cukup mendengarkan, akan mendapatkan berapa? Satu hurufnya mendapatkan 1 pahala. Jadi sebetulnya mudah untuk mendapatkan pahala kan, berarti kan? Ya kan? Nah, itulah tadi beberapa atau salah satu keistimewaan daripada Al-Quran, keistimewaan daripada orang yang membaca Al-Quran, keistimewaan daripada orang yang mendengar orang yang membaca Al-Quran. Jadi jangan malas-malas, jangan santai-santai. Kalau pas lagi ngaji, jangan terlalu banyak main-main. Orang di sampingnya baca Al-Quran, di sininya malah selfie, malah balas WA, enggak baik itu. Nah, ya paham ya? Iya, paham. Apalagi kalau sampai dijadikan update status. Selfie dulu, habis itu OTW 10 pahala. Itu enggak baik gitu. Nah, ya paham ya? Ya, jangan dijadikan kebiasaan. Kalau lagi baca Al-Quran, silahkan fokus baca Al-Quran. Nggak usah main-main. Lagi dong Pak dalam keistimewaan membaca Al-Quran. Keistimewaan lain untuk orang yang membaca Al-Quran, yaitu adalah beliau Nabi mengatakan orang mukmin yang baca Al-Quran sama seperti buah utrujah. Utrujah itu kalau di bahasa Indonesia kan buah-buahan yang mirip
seperti jeruk. Katanya seperti itu. Buah utrujah itu adalah buah-buahan yang wanginya baik, baunya berbau wangi, kemudian rasanya memiliki rasa yang manis. Jadi orang mukmin yang membaca Al-Quran sama seperti buah utrujah, yakni memiliki bau yang wangi dan memiliki rasa yang manis. Sementara orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran sama seperti kurma, yaitu buah-buahan yang rasanya manis tetapi tidak memiliki wangi. Sementara orang jahat tetapi membaca Al-Quran, maka orang tersebut diumpamakan seperti parfum. Tahu parfum? Yaitu sesuatu yang memiliki wangian, tetapi kalau dicicipi pahit. Untuk orang fajir, orang jahat, selain jahat juga tidak suka membaca Al-Quran, maka orang tersebut sama seperti buah handolah. Buah handolah itu buah apa? Yaitu adalah buah yang memiliki rasa pahit, juga tidak memiliki wangi. Nah, kalian mau menjadi buah-buahan yang mana? Kamu mau jadi buah yang mana? Buah utrujah yang rasanya manis dan memiliki bau yang wangi, atau menjadi buah korma, atau menjadi parfum, atau menjadi handolah? Buah utrujah. Bagus. Buah-buahan yang rasanya manis dan juga memiliki bau yang wangi. Bagaimana caranya? Berarti jadilah mukmin yang baik dan jadilah orang yang gemar atau hobi membaca Al-Quran. Kalau tidak mampu atau tidak sempat membaca Al-Quran, maka carilah orang yang membaca Al-Quran untuk kamu mendengarkannya. Kalau tidak bisa baca secara langsung, maka dengarkan orang yang membaca Al-Quran. Sekarang kan banyak cara. Ya kan, bisa dengan ke musola, bisa ke masjid, bisa pakai handphone, kan juga tidak masalah itu. Ya, paham ya? Jangan cuman sering sering mainan TikTok. Jangan cuman sering main YouTube. Orang baca Al-Quran kan macam-macam, Pak Dalang. Iya, macam-macam. Terus ada yang suaranya pelan dan ada juga dengan suara lantang. Nah, yang terbaik yang mana, Pak Dalang? Dua-duanya sama-sama terbaik, asalkan tepat dengan situasi dan kondisinya. Contohnya begini sajalah. Kalau tahapannya tahap belajar sama seperti kalian ini, yang terbaik membaca dengan suara lantang. Tetapi kalau sudah fasih, sudah baik, sudah bagus bacaan Al-Quran kamu, maka yang terbaik adalah dengan suara pelan. Tapi ingat, kalau kalian semisal baca Al-Quran di masjid misalkan, terus di samping kalian ada orang sholat, maka jangan sampai suara kalian dengan suara yang lantang. Kalau di masjid loh ya, ingat ya, di masjid baca Al-Quran, pelankan suara kalian. Seumpama di samping kalian ada orang yang sedang melaksanakan sholat.